Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah PKP kita di sore hari ini akan kita mulai, dan ibadah ini akan dilayani oleh Penatua Ibu Adriana Lahutung. Marilah ibu-ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah pada sore hari ini. Untuk itu saya undang untuk berdiri, kita akan menyanyi himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang bermain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengabdikan tujuan suci di Agonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citrawani bersedia mengabdi, kata bersemarak bersamanya saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita masuk ajakan beribadah. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh gemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah yang Maha Kuasa dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini dengan rasa syukur dan sukacita kita beribadah kepada-Nya untuk menyambut firman. Mari menghadap Allah, dan kita akan mengangkat pujian Kidung Jemaat 60 ayat 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan alam
Ibu-ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga atas setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan terima kasih kami boleh mengambil bagian di dalam ibadah PKP di sore hari ini. Tuhan Yesus, biarlah berkati akan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Begitu juga Tuhan buat pelayan firman pada sore hari ini, Ibu Penatua Adriana Lahutung yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar Tuhan juga senantiasa berkati dia, Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang ia sampaikan sebentar Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dalam Mazmur 107 ayat 31 dan 32. Kita akan membacanya secara berbalasan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggalkan dia dalam jemaat umat-Mu. Dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan kembali menyanyi dalam Kidung Jemaat 60 ayat 3, Hai makhluk alam semesta. Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pelayanan firman. Mari sebelumnya kita siapkan bagian bacaan Alkitab hari ini sesuai dengan sabda bina umat. Bacaan Alkitab dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 hingga 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan padamu Bapa di surga, karena hanya oleh kasih dan penyertaan-Mu kami boleh ada sampai saat ini, di mana kami boleh menikmati begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau melandasi seluruh peribadahan kami dengan membaca, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, lalu kuasai seluruh keberadaan kami. Roh Kudus memimpin dan menuntun kami, agar kami mampu mengerti dan memahami akan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu-ibu dijemput berdiri untuk menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Bacaan Alkitab dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 hingga ayat 18 menyatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu persekutuan kaum perempuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pembahasan tentang kasih bukanlah hal yang baru dalam kehidupan orang percaya. Mungkin ada banyak orang percaya yang merasa bosan dengan topik ini. Perihal kasih ini tidak akan pernah berhenti untuk disampaikan dan digemakan, karena kasih adalah ciri mutlak yang dimiliki dan melekat dalam diri seorang pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 bahwa semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Adalah mudah orang berkuar-kuar tentang kasih atau membuat slogan-slogan yang bertemakan kasih, tapi mempraktekkan kasih dan sebuah tindakan nyata, tidak semua orang mau melakukannya. Apalagi mengasihi seperti cara Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa pamrih. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bacaan kita saat ini pun berbicara tentang kasih itu. Rasul Yohanes menjelaskan dengan sudut pandang sederhana untuk mendefinisikan apakah kasih itu. Ada beberapa pokok penting yang dijelaskan Rasul Paulus mulai dari ayat 11 hingga ayat 18. Pokok pikiran dalam perikop ini adalah: pertama, mengasihi bukanlah perintah baru bagi orang percaya. Penekanan penting disampaikan oleh Yohanes pada ayat 11. Mengapa? Karena hal itu sudah mereka dengar dari mulanya, dan kasih adalah inti ajaran Kristus sejak semula. Perintah untuk saling mengasihi adalah perintah yang disampaikan Yesus kepada para muridnya sebelum Ia disalib. Dan itu Yesus sebut sebagai perintah baru. Yohanes pasal 13 ayat 34. Namun karena perintah sudah pernah diteruskan kepada mereka oleh para rasul, maka seharusnya perintah mengasihi bukan menjadi hal baru yang sulit untuk dilakukan. Dengan memahami bahwa perintah mengasihi sudah mereka ketahui, maka Rasul Yohanes menduga bahwa harusnya pula apa yang sudah diketahui itu harus juga dikerjakan. Yang kedua, selanjutnya Yohanes mengingatkan bahwa kendati pun kita sungguh mengasihi orang lain, namun belum tentu pula mereka mengasihi kita. Yohanes memberikan contoh mengenai kasus Kain dan Habel sebagai bukti dari suatu kebencian mutlak yang berakhir dengan pembunuhan. Itu di ayat 12. Dunia yang tidak percaya pastinya tidak mungkin mengasihi orang percaya, namun kebencian mereka harus tetap dibalas dengan kasih tanpa pamrih. Sebab jika kebencian yang diperoleh dari dunia yang jahat ini dibalas lagi dengan kebencian yang sama, maka orang percaya tidak jauh berbeda dengan dunia yang jahat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, untuk membedakan diri orang percaya yang telah berpindah dari maut ke dalam kasih karunia Kristus, maka Yohanes meminta umat Tuhan
untuk tetap mengasihi mereka yang menganggap orang percaya itu musuh. Bahkan lebih jauh, anggaplah mereka itu bagaikan saudara untuk dikasihi. Kemudian yang berikut, hal menarik ditegaskan Yohanes pada ayat 15 untuk menjelaskan apakah kasih itu. Yohanes membandingkan kasih itu sebagai tindakan berlawanan dari kebencian. Membenci saudara sama dengan membunuh saudaranya itu. Apabila seseorang membenci saudaranya, hal itu sama artinya dengan ia telah menghidupkan seorang musuh. Sebaliknya, barang siapa mengasihi musuhnya, hal itu berarti ia telah menghidupkan seorang sahabat atau saudara. Maka benarlah ungkapan ini. Cara mudah untuk menghilangkan permusuhan adalah dengan mengubah musuh menjadi sahabat, dan cara bijak untuk mempertahankan persahabatan adalah dengan menjadikan sahabat bagaikan saudara. Kemudian yang berikutnya, Yohanes memberikan ukuran mutlak kadar dari kasih itu. Ukurannya adalah cara Yesus mengasihi umatnya. Satu-satunya cara Yesus menunjukkan kasihnya dalam kadar mutlak dan maksimal adalah memberi dirinya melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah sebabnya Yohanes mengarahkan bahwa kadar seorang mengasihi sesamanya adalah rela mengorbankan segalanya termasuk nyawanya sekalipun. Lalu di bagian akhir perikop ini, Yohanes menunjukkan bentuk konkret dan kasih yang mengasihi itu, bahwa kasih tidak dapat diungkapkan dengan kata atau lidah. Kasih tidak dapat dinilai hanya dengan perasaan. Semuanya hanya akan membuat kasih menjadi abstrak atau tidak nyata. Itulah sebabnya dalam ayat 17, Yohanes memberi contoh nyata soal kasih yang mengasihi, yakni jangan hanya mengasihi saudara dan dengan keprihatinan dalam kata atau pengertian dalam pikiran. Jika ia kekurangan sesuatu dan kita memiliki hal yang ia butuhkan, maka seharusnya kasih yang konkret adalah lewat tindakan memberikan apa yang ia perlu dan bukan sekedar keprihatinan yang semu. Sebab kasih yang sesungguhnya tidak terpapar secara abstrak dalam satu kata melalui lidah, melainkan terwujud konkret dalam perkataan dan kebenaran yang nyata. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa poin khusus untuk mengingatkan kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari, yakni dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan atau perbuatan mana suka yang ditawarkan oleh Tuhan, tetapi perbuatan wajib yang harus jadi bagian hidup kita. Pada dasarnya, perbuatan kasih meliputi 3 kepedulian, yaitu peduli pada penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, dan peduli pada keselamatan orang lain. Lalu bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Pertama, jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Kalau orang dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan, maka firman Tuhan mengajarkan kita, jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa berbuat yang baik. Lalu yang kedua, suka menolong orang lain. Banyak orang suka menunda-nunda menolong orang lain dengan alasan bahwa untuk kebutuhan sendiri aja belum cukup. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal sebenarnya kita mampu melakukannya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, untuk menyatakan kasih Yesus kepada sesama, kadang kita tidak perlu khotbah atau kata-kata yang memukau, tetapi dengan perbuatan. Mulailah dengan memperlakukan sesama dengan lebih banyak kebaikan hati, sopan santun, kerendahan hati, dan kesabaran, serta pengampunan.
Sebab Tuhan Yesus mencurahkan kasih-Nya bukan hanya untuk mengasihi kita, tetapi agar kita pun bisa mengasihi sesama sebagaimana kita telah dikasihi-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 257 bait 1 dan 2. Ibu-ibu ini memberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kembali ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan padamu Bapa, karena sore hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu untuk mengasihi sesama kami tanpa pamrih, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Tolong kami Bapa, agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Karena tanpa pertolongan-Mu kami lemah dan kami tidak mampu melakukan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Bapa, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami agar di dalam menjalani kehidupan ini, jika kami mampu untuk menolong, bantu kami supaya kami tidak menunda-nunda untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Yesus, pada sore hari ini bersama dengan ibu-ibu Pelkat PKP yang ada di seluruh sektor, kami datang kepadamu Bapa, kami mau menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami nikmati dan kami rasakan sampai saat ini. Bahkan berkat-berkat-Mu yang tidak pernah putus
yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami datang berdoa, kami mau menyerahkan ibu-ibu anggota PKP yang ada di seluruh sektor. Tuhan mengenal setiap ibu-ibu ini dengan baik. Lalu biarlah Tuhan memberkati keberadaan mereka dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai tiang doa dalam keluarga, dalam tugas dan tanggung jawab kami mendampingi suami, dan dalam mendampingi anak-anak sebagai orang tua. Tuhan memberkati kami, ibu-ibu, dalam tugas dan tanggung jawab kami yang ada. Biarlah hikmat Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami, menuntun dan memimpin kami, menjalani kehidupan kami ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh ungkapan syukur. Kami datang Tuhan Yesus berdoa bersama dengan ibu-ibu pengurus PKP yang ada di seluruh sektor. Tuhan memberkati mereka dengan kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati kehidupan pelayanan mereka. Biarlah hikmat Tuhan menuntun dan memimpin mereka juga dalam melaksanakan semua tugas-tugas tanggung jawab pelayanan yang ada, sehingga mereka dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, dan lewat pelayanannya nama-Mu dimuliakan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Bapa, kami berdoa untuk suami-suami kami, dalam tugas dan tanggung jawab suami kami untuk mencari nafkah, dimanapun saja mereka ada dan dimanapun saja mereka bekerja Tuhan. Apapun yang mereka usahakan diberkati, supaya jadi berkat dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Memberikan kekuatan, kesehatan ekstra bagi suami-suami kami, menjaga melindungi dia dalam perjalanan dari pergi dan pulang ke tempat di mana ia bekerja. Biarlah sebagai imam dalam rumah tangga, dia dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik, penuh sukacita dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang ada. Engkau hadirkan mereka di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Anak-anak yang masih usia balita, dalam masa tumbuh kembangnya Tuhan berkati. Dalam anak-anak dalam usia sekolah atau pendidikan, baik yang di TK, SD, SMP, SMA, bahkan dalam perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam semua studi yang mereka jalani, dan biarlah mereka juga boleh melaksanakan setiap tugas-tugas mereka dengan baik, dan mereka juga boleh berhasil nanti dalam pendidikan mereka untuk naik ke tingkat yang lebih lanjut. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, dan jauhkan mereka dari semua hal-hal yang jahat. Kami datang Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang tua kami, orang-orang tua yang ada di Jemaat GPIB Irena. Tuhan memberkati mereka dalam hari-hari tua yang mereka jalani. Biarlah kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga. Mereka boleh menjadi sumber, mereka boleh jadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar mereka. Menjaga, melindungi mereka Tuhan, apalagi dalam usia-usia tua. Mereka rentan dengan segala sakit, dengan mereka rentan dengan segala hal-hal yang menyangkut kesehatan mereka. Biarlah Tuhan memberkati, menjaga, melindungi mereka juga. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gereja kami, gereja dengan pelayanan yang ada. Kedua hamba-Mu yang Engkau utus dan Engkau tempatkan di tengah-tengah Jemaat GPIB Irena, Pendeta Ibu Ina Parapat Lende, Pendeta Ibu Anna Leander Sairang. Tuhan tempatkan kedua hamba-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini bersama dengan keluarga mereka. Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, agar pelayanan-pelayanan mereka boleh mereka lakukan dengan penuh sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para presbiter, diaken penatua yang juga ikut melayani di dalam gereja-Mu Jemaat GPIB Irena. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Hikmat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga dimampukan
melaksanakan semua tugas pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati dengan keluarga mereka masing-masing dan juga di tengah-tengah pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk semua yang sudah memberi diri, yang ikut dalam pelayanan di dalam gereja GPIB Arena. Tuhan memberkati, menolong dan melindungi mereka. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat GPIB Arena dengan keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, dengan setiap gumul juang mereka yang ada. Engkau sangat mengenal setiap anggota jemaat-Mu yang ada. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan melindungi mereka. Gumul juang Tuhan jawab seturut waktu dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan biarlah mereka juga boleh memerintah dan jalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka dengan hidup takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan baik, mereka boleh bekerja dengan jujur dan melaksanakan semuanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka dengan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami bersama dengan seluruh ibu-ibu persekutuan perempuan GPIB Arena. Kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kita akan menyanyi dalam Gita Bakti 85 ayat 1 dan 2, O Tuhan.
Ibu-ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kami boleh berikan di sore hari ini lewat persembahan yang kami boleh berikan Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh berikan, biarlah itu semua Tuhan senantiasa memberkatinya dan kami boleh pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan buat ibu-ibu yang sudah boleh memberikan persembahan, Tuhan juga senantiasa memberkatinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri, kita masuk dalam amanat pengutusan. Dengarlah amanat pengutusan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 402, bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya.